Halo guys, jadi sekarang kita lagi di Museum Seni Rupanya Kota Tua. Nah, ini kita lagi di ruang keramik kapal karam. Nah, ini sisa peninggalannya guys. Jadi di dalam kapal karam itu ada banyak keramik gitu. Nah, terus ini tuh ditemuin di dasar laut sama UNESCO di tahun 2001. Tuh, ada juga ini peninggalan-peninggalannya. Nah, ini susunan kerak-keraknya. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Izin bertanya Bu, Ibu dengan Ibu siapa? Saya Bu Mumu. Aku boleh bertanya? Oke, silahkan. Bagaimana pesan dan kesan Ibu datang ke Museum Seni Rupa ini? Ini kan pertama kali saya kesini ya. Sebetulnya memang saya banyak butuh informasi tentang seni rupa karena saya juga seorang guru SD yang dimana saya bertugas mengajar seni rupa. Jadi selain hanya wisata di sini juga saya punya misi ingin mendalami apa sih sebetulnya seni rupa itu, lebih condongnya kemana seperti itu. Jadi memang kesan pertama saya sangat membantu informasi di sini tentang seni rupa. Baik, makasih ya Bu. Oke, terima kasih juga. Perkenalkan, nama saya Talita Firman Zahira, Pak. Izin dari saya dari SMA Prestasi Prima. Izin mau wawancara Bapak ya. Mengapa keberadaan Museum Seni ini penting bagi identitas budaya Kota Tua, Jakarta, dan bagaimana cara menjaga kelestariannya di masa depan? Penting karena kan sejarah semua di sini, sejarah Jakarta. Nah, untuk kita mengelolanya itu kita ya kerja ya profesionalisme, seperti menyapa pengunjung dengan sopan santun, dengan ramah, terus men-share yang sosial media kayak begitu Kak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi yang pertama, apa aja koleksi unggulan di Museum Seni Rupa dan Keramik ini? Oke, kita di sini ada dua jenis koleksi unggulan. Yang pertama koleksi seni rupa, yaitu ada koleksi lukisan, ada sketsa dan patung. Nah, kalau lukisan yang koleksi unggulan memang semua yang unggulan, cuman koleksi lukisan yang masuk dalam koleksi benda cagar budaya daerah dan nasional itu ada 4. Dan daerah itu ada lukisan karya Raden Saleh, yaitu potret Bupati Cianjur tahun 1852. Yang kedua adalah lukisan benda cagar budaya karya Agus Jaya, yaitu Dewi tahun 1962. Yang ketiga adalah lukisan yang bulan yang masuk koleksi benda cagar budaya nasional adalah lukisan Sujoyono, yaitu Prambanan Seko. Yang kedua adalah lukisan pengantin revolusi karya daripada Hendra Gunawan. Nah, selain juga itu kita koleksi lukisan unggulan seperti lukisan karya Avandi dengan potret sapuan jari tangannya, potret diri ya, karya beliau. Terus lukisan Hendra Gunawan yang lain ya, seperti kenangan 45. Ada juga lukisan pembukaan pameran dan karya koleksi para maestro terkenal Indonesia. Dan memang lukisan museum memang bisa diunggulkan, bisa direkomendasikan untuk memang kalanya ramai ya, untuk publik yang memang khusus untuk pencinta seni. Nah, selain itu juga kita ada juga namanya keramik yang paling banyak keramik penemuan dari kapal karam tertenggelam, yaitu dari Nasosong, dan koleksi lukisan dari koleksi keramik dari Kerajaan Majapahit, yaitu tembikar terakota Majapahit, yaitu abad 13, dan koleksi lukisan keramik dari berbagai daerah di Indonesia. Dan memang semuanya koleksi unggulan. Nah, kalau misalkan yang sekiranya bakal jadi daya tarik utama buat pengunjung ke sini itu apa Pak sekiranya? Selain museum karena kita ini kan memang daya tariknya karena kita di sini punya 2 museum ya, beda dengan museum yang lain. Kalau di Kota Tua itu yang 2 bangunan dengan 2 museum itu sebenarnya cuma Museum Seni Rupa dan Keramik, karena kita
bangunan sisi kiri kita ada namanya Museum Seni Rupa ya, yang koleksinya lukisan, sketsa dan patung. Dan bagian kanan adalah Museum Keramik, itu koleksinya koleksi keramik dari berbagai daerah Indonesia dan juga keramik Asia Eropa ya. Nah, itu yang memang daya tarik itu karena memang dua museum. Yang kedua memang bangunan sejarah ya, yang memang khusus yang bangunan yang instagramable ya, untuk pencinta atau foto hunting ya. Itu. Yang berikutnya dia adalah yang bikin daya tarik karena memang di museum kita itu ada namanya kegiatan pottery class, belajar membuat gerabah atau keramik. Jadi setiap pengunjung selain mereka bisa berkunjung dan mengeksplorasi koleksi-koleksi yang ada di dalam museum, mereka juga berkesempatan untuk ikut kegiatan namanya pottery class, belajar membuat keramik atau tembikar dan hasilnya bisa dibawa pulang langsung. Kata gitu. Udah Pak, Iya. gitu aja dari saya. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama.